Daun tidak pernah merasakan ketenangan di rumahnya. Sejak kecil, ia selalu terganggu oleh suara-suara pertengkaran orang tuanya yang tak pernah berhenti. Ia juga harus mengalami trauma yang mendalam ketika ia diperkosa oleh seorang pria tak dikenal saat ia baru berusia 15 tahun. Kejadian itu membuatnya terjerumus ke dalam dunia gelap, alkohol dan obat-obatan terlarang yang merusak kesehatan dan masa depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan kisah hidup seorang wanita yang penuh cobaan, bahkan saat sudah mualaf pun mendapat perlakuan yang tak pantas. Daun terlahir sebagai anak termuda dari 5 bersaudara di Camden, London, pada tahun 1975. Ia tumbuh sebagai seorang anak yang berbeda dari yang lain, karena ia memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi sejak remaja. Ia sering menjadi sasaran ejekan dan perundungan dari teman-temannya di sekolah menengah, yang membuatnya sulit berkembang secara akademis dan sosial. Ia mengakui bahwa hidupnya penuh dengan rintangan dan kesulitan. Ia merasa terasingkan dan tidak diterima oleh banyak orang, karena ia harus bersekolah di sekolah berkebutuhan khusus sejak kecil. Selain itu, ia juga menderita penyakit asma dan ginjal yang mengganggu kesehatan dan aktivitasnya. Ketika ia berusia 4 tahun, orang tuanya memutuskan untuk pindah dari London ke Essex dengan harapan bahwa hidupnya akan menjadi lebih baik di tempat baru. Namun, kenyataannya tidak sesuai dengan harapannya, malah lebih menyedihkan. Daun tidak pernah merasakan ketenangan di rumahnya. Sejak kecil, ia selalu terganggu oleh suara-suara pertengkaran orang tuanya yang tak pernah berhenti. Ia juga harus mengalami trauma yang mendalam ketika ia diperkosa oleh seorang pria tak dikenal saat ia baru berusia 15 tahun. Kejadian itu membuatnya terjerumus ke dalam dunia gelap, alkohol dan obat-obatan terlarang yang merusak kesehatan dan masa depannya. Kehidupannya semakin suram ketika ia kehilangan ayahnya, yang meninggal dunia ketika ia berusia 23 tahun. Ia merasa kehilangan sosok yang ia sayangi, meskipun ayahnya sering bertengkar dengan ibunya. Ia berusaha untuk bangkit dari kesedihannya dengan menikah dan memiliki anak. Namun, pernikahannya juga tidak berlangsung bahagia. Daun yang dianugerahi 5 anak dari hasil pernikahannya, harus menanggung penderitaan yang luar biasa, ketika ia mengalami 2 kali keguguran pada minggu ke-22 kehamilannya. Ia merasa gagal sebagai seorang ibu, dan hubungannya dengan suaminya pun semakin renggang. Setelah 5 tahun menikah, Daun dan suaminya memutuskan untuk bercerai. Keputusan itu berdampak buruk pada anak-anaknya, terutama anak perempuan pertamanya yang menjadi sangat kasar dan keras kepala. Daun merasa sangat bersalah dan hancur hatinya. Ia mencoba untuk menjalani hidupnya sendiri, tetapi ia gagal sebanyak 5 kali. Ia mengaku bahwa ia tidak bangga dengan hidupnya, yang penuh dengan luka dan air mata. Sahabat kalbu yang beriman, dalam sebuah perjalanan yang tak terduga, Daun berkesempatan untuk berkenalan dengan 2 muslimah, yang ramah dan baik hati, yaitu seorang ibu dan anak perempuannya. Mereka menawarkan Daun untuk bergabung dengan mereka dalam sebuah majelis, yang diadakan oleh para muslimah di kota itu. Daun merasa penasaran dan tertarik, sehingga ia mulai menghadiri majelis tersebut setiap minggu. Di sana, ia bertemu dengan banyak teman muslimah, yang menyambutnya dengan hangat dan penuh kasih sayang. Mereka memberikan Daun dukungan dan semangat, untuk mengatasi kesedihan dan kesulitan, yang ia alami akibat perceraiannya dan berbagai masalah lainnya. Daun merasa hidupnya berubah menjadi lebih baik dan lebih bermakna, karena ia mendapatkan ilmu dan hikmah tentang Islam, dan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari majelis tersebut. Setelah 3 bulan belajar dan mendengarkan pembahasan tentang Islam, Daun merasa yakin dan mantap untuk memeluk agama yang penuh rahmat dan kedamaian ini. Ia pun mengucapkan 2 kalimah syahadat dengan penuh keikhlasan dan kebahagiaan. Daun merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika ia menemukan cinta sejatinya di seorang pria Tunisia yang ia cintai. Ia pun berencana untuk mengikat janji suci pernikahan dengan pria tersebut pada tanggal 12 Agustus 2014. Setelah memeluk Islam, ia mengganti namanya menjadi Dalanda, yang berarti bunga yang harum.
Islam memberikan saya pelajaran yang sangat berharga, yaitu untuk tidak mengeluh dan putus asa atas segala masalah yang saya hadapi. Karena saya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar dan menjawab doa-doa saya, dan selalu ada di sisi saya, katanya dalam sebuah wawancara dengan TDS. Ia mengungkapkan, ia merasa sangat bersyukur dan senang setelah ia memilih Islam sebagai agama dan cara hidupnya. Ia merasa hidupnya menjadi lebih damai dan berkah, dan ia berharap hal yang sama juga dirasakan oleh semua orang. Namun, tidak semua orang mendukung keputusan Dawn untuk menjadi seorang muslimah. Beberapa orang yang ia anggap sebagai teman-temannya, ternyata berubah sikap, dan bersikap dingin dan jauh darinya. Hal ini membuat Dawn merasa sedih dan kecewa, tetapi ia tetap tegar dan sabar. Dawn menghadapi banyak tantangan dan cobaan sebagai seorang mualaf yang memutuskan untuk mengenakan hijab. Ia sering mendapat pandangan sinis dan komentar buruk dari orang-orang di sekitarnya yang tidak menghargai pilihan dan kepercayaannya. Dawn bahkan pernah mengalami penghinaan dan kekerasan di jalanan ketika ia diludahi dan dipukul mukanya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, hal itu tidak membuatnya menyerah atau berputus asa, melainkan membuatnya menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh, baik secara fisik maupun mental. Saya ingin mengatakan kepada dunia, bahwa Islam adalah sebuah agama yang damai dan penuh cinta, yang mengajarkan saya untuk bersabar, bersyukur, dan berbuat baik kepada sesama, ujar Dawn dengan penuh keyakinan. Saya yakin, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih saya untuk menjadi seorang muslimah, karena sebuah alasan yang indah, yang hanya Dia yang tahu, tambahnya dengan penuh harap. Kini, Dawn merasakan rasa penuh kedamaian yang terus mengalir dalam hatinya setelah memeluk Islam, yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya dalam hidupnya. Kini, Dawn telah menjadi lebih tegar dan percaya diri dari kehidupan sebelumnya, dan ia bangga menjadi dirinya sendiri, menjadi seorang muslimah yang taat dan beriman. Sahabat kalbu yang beriman. Dalam Islam, perbuatan zalim adalah meletakkan sesuatu atau perkara bukan pada tempatnya. Kata ini juga biasa digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bengis, tidak berperi kemanusiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memberikan peringatan yang sangat tegas perihal larangan berbuat zalim, dan ancamannya, orang-orang yang berbuat zalim tidak hanya mendapatkan dosa, namun juga mendapatkan laknat dari Allah, dan siksa yang pedih dalam neraka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Hud, yaitu, ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim. Quran Surah Al-Hud ayat 18. Lalu, Quran Surah Saba, ayat 40, artinya, yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim, dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk. Selain ayat Al-Quran, Rasulullah dalam beberapa hadisnya juga sering mengingatkan umat Islam perihal larangan berbuat zalim. Salah satunya adalah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, artinya, bertakwalah kalian semua kepada Allah, dan takutlah kalian dari perbuatan zalim, karena sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa ayat dan hadits di atas menjelaskan bahwa perbuatan zalim tidak dibenarkan dalam Islam, dengan alasan dan motif apapun, dan ancaman bagi orang yang zalim sangat pedih, yaitu siksa neraka yang sangat pedih, dan mendapatkan laknat dari Allah. Oleh karena itu, sebisa mungkin perbuatan yang satu ini harus benar-benar ditinggalkan. Dan itulah kisah dari seorang wanita yang hidupnya penuh dengan cobaan, hingga akhirnya ia menemukan Islam sebagai tuntunan hidupnya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.